warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya lemes amat ini, semangat apa Pak? Pak? Ini bapak-bapak, habis ini makan-makan di itu jaga rawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dulu, selawat anti galau, anti santet. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi warfa'na bi barakatihi wa bi'al husna bi hurmatihi. Rabbi warfa'na bi barakatihi wa bi'al husna bi hurmatihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida, wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi turja syafa'atuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan guru saya, sahabat saya, dan guru kita semua, Al-Mukarram Ad-Da'i wa Al-Mujahid fi sabilillah, Kiai Haji Amin bin Qutbi bin Muhammad. Semoga beliau disehatkan, diafiatkan, dipanjangkan umur, diberikan keselamatan dalam dakwahnya, diberkahi dan diberikan keberuntungan beliau beserta keluarga dan para santri-santrinya. Amin. Saya muliakan guru saya, sahabat saya, Kiai Haji Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Punya guru beliau enak nih. Kalau kita takutkan pakai aja namanya Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kiai Haji Hasbiyallah SPD. Ingat kan? SPD ini Sarjana Pendidikan Islam. Semoga beliau sehat walafiat panjang umur. Berikan keselamatan, berikan keberkahan, keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shahibul wasilah Bapak RT Syahruddin yang nanti akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Amin. Semoga beliau
sehat serta jamaah, amin. Diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan keberuntungan keluarga dan jamaah. Segenap para remaja Kirmas ya, Risma Remaja Islam Musola Ar-Rahman. Inilah pemuda yang disebut Subhanul Yaum Manjalul God. Pemuda hari ini 5, 10, 20 ngatiin Jokowi, amin. Jadi camat, nggak mau? Jadi camat mau nggak? Jadi kayak semua kan yang selamatan siapa? Ada baca doa semua yang selamatan sampai coba. Jadi ulama, amin. Jadi orang alim. Jadi pemuda idaman. Kalau ngaco akan ditolak. Emang mau jadi pemuda suek? Ngaco kemana beda terima. Tapi bakal yakin percaya remaja Risma terus bimbingan Kiai Haji Amin Lutfi, Kiai Haji Hasbiyallah, semuanya nanti masa depan yang gemilang, amin. Pada anak-anak ceweknya nanti dapat suami soleh, amin. Kalau nggak soleh orangnya namanya soleh dah. Tapi orang kaya ya rajin ibadah, amin. Namanya soleh tapi rajin ibadah, insya Allah. Serta para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam maupun yang ada di luar, semuanya saya doakan mudah-mudahan tidak ada yang blok corona di badan kita. Amin. Corona jadi teman, jangan jadi musuh. Kan kalau ketemu musuh kita wasang sebagai bawaannya ya. Tapi kalau ketemu teman CS, kalau ketemu corona, nak lu dari mana nak? Mudah-mudahan para jamaah yang hadir ini malam kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam taat, diberikan keselamatan, keberkahan, keberuntungan sekeluarga dari hidup kita di alam dunia sampai masuk ke alam kubur, sampai nanti di akhirat berkumpul bersama para ulama, para bayi, para kiai, para guru-guru kita, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak RW ada, Bapak RW. Oh, dari wakil dan oleh Bapak RW. Malam ini saya bergembira dan bersuka cita karena saya ketemu teman lama waktu saya nyampe di Kiai Haji Muhammad Yusuf. Beliau dulu masih anak-anak, sekarang punya anak. Kalau pakatnya beliau sama saya tinggian beliau. Beliau sudah seorang ulama. Cuman beliau ini tawadu. Di sini kalau beliau ngajar, hormat sama beliau. Susah jadi guru yang kayak beliau. Ridho ikhlas, dikasih berapa aja, agak pernah nagih. Ada nggak Ustaz nagih? Tidak ada. Ini makanya kalau penutupan Isra Mi'raj begini banyak, tolong kalau ngaji juga banyak. Sebab kata Nabi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal." Tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai masuk ke alam kubur. Utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun sampai ke Tiongkok. Gak usah jauh-jauh ke Tiongkok, sana banyak corona, ngaji di sini. Insya Allah. Nih anak-anak muda biasanya kan pada demen sama habaib ya, demen baca selawat ya. Nanti kalau muda bawa bendera, kami main bola lu. Nih ngaji fikih tentang tata cara wudu, betul nggak? Baca selawat aja sampai bulan pertengahan, kalau cara wudu kagak bisa supaya diterima apa kagak? Tuh betul nih ya. Inilah guru kita yang nanti syafaat beliau sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Saya tahu beliau orang yang ikhlas lahir batin. Yang Kiai Amin Kiai. Beliau punya pesantren bu. Yang kalian anak kagak usah jauh-jauh, jangan ke pondok-pondok modern mahal. Pulang anak kagak jadi kiai. Mereka jadi tukang kafe. Kalau pondok di pesantren Salafiyah, Kiai Haji Amin Lutfi, insya Allah. Kalau selamatan aja mah kagak liwat. Amin. Ya Rabbah. Lah coba selamatkan masa udah capek-capek kagak didoain aja, kali berani makan apa Pak? Harap itu. Kalau kagak dibaca
Lutfi diberikan sehat walafiat panjang umur. Ini kampung kamu semua cekak sini kampung ya. Cekak ini disangkanya agak ada orang ada. Kata saya usulanya mana ini ya? Soalnya kalau dengan pabriknya apa ya? Itu kan belakang polsek. Orang kagak mau nyabak mari kalau yang kagak tahu mah betul nggak? Ada yang lain tuh kemarin, suwe gue nyasar begitu. Iya bener Pak, Ibu saya baru ini nyabak kemarin. Ini masih Indonesia kan? Iya kata saya bener. Saya baru tahu ini kemarin ternyata masih ada umatnya Rasulullah. Amin. Ya Rabbal. Malam ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan teman saya, guru saya dan sahabat-sahabat saya. Dan malam hari ini saya berharap kepada kita semua yang hadir ini malam adalah orang-orang yang mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Rajab. Dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan bulan pembersihan badan. Dari apa? Dari dosa. Dosa kita banyak agak Pak. Dosa lu banyak agak. Dosa lu mandi kita lu belum punya bini. Kamar mandi banyak begini. Kamar mandi. Ini maaf ya Bang Haji ngomong. Lu andai kata lu mati besok nih. Lu bakal ditanya lagi sama mereka. Ya apa yang mau tanya kawin kagak? Kalau makan dari orang tua. Kamar mandi. Enggak bakal lu bersiksa. Makanya Bang Haji kasih penawaran mau mati nanti dia siksa semua sekarang. Subhanallah. Ini bapak-bapak kalau punya anak-anak muda kita pada mau ngaji, dukung Pak. Tolong lu ngaji punya ongkos kagak? Enggak tuh ngasih cuma naik doang. Tang. Ini kan sekarang lagi ngetren. Itu kalau ngaji sama Habib pada nyeker, pada kagak sembahyang itu. Itu bukan apa namanya itu? Kok enggak tahu apa orang mau ngaji itu? Itu Rajali. Iya. Bukan ada lagi namanya apa? PHB apa itu? Copet. Jadi ini hati-hati sekarang. Ngaji jauh-jauh dari rumah datang ke tempat Habib itu bukannya pada ngaji. Nongkrong rokok. Kerjanya apa? Cuma ketika ya Nabi salam berdera dua-dua. Subhanallah. Lu jangan ya kau ya. Lu jangan ya. Ntar kalau ngapa-ngapa kan ngumpet-ngumpet bendera, takutnya ada geledek yang berdulu. Pada nyeker, pada naik mobil lagi diberhentiin. Allah. Dia apa ngaji nggak kayak gitu, bawanya kitab. Kagak pernah berhentiin mobil lagi berhenti lagi liwat. Takut. Udah sekarang benar-benar Pak. Apa ini sudah akhir zaman. Jadi apapun dibikin seakan-akan menakutkan. Jangan ya Kang ya. Betul. Kalau ente pergi hadir ke tempat maulid para habaib, ente nyeker begitu kagak sembahyang. Ketika Habib lagi ceramah ente pada merokok, nanti ente bukan bertemu sama Nabi Muhammad, ketemunya sama pujahan pada. Mudah-mudahan besok tuh. Jangan ya. Betul. Jadi ikuti guru Haji Habib bin Qudri, ikuti habaib Juriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih tetap mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajab pembersihan badan daripada dosa. Kemudian ini Syaban bulan pembersihan hati daripada penyakit-penyakit yang ada di hati. Apa? Sombong. Itu sombong milik Allah yang dipakai sama kita. Kalau Allah boleh nggak sombong Pak? Boleh kan ada al-mutakabir dalam Asmaul Husna itu sifat Allah. Makanya Allah kalau sifatnya diambil jengkel. Bini kita sifatnya diambil jengkel, sifat mana kondangan susah sifat. Sifat apa? Pak. Atau menyaut dia tutup emas kan? Pembersihan hati daripada penyakit-penyakit al-kibriya, sombong. Apa yang kita sombongin Pak? Betul kagak? Kita dikasih ilmu titipan Allah. Kalau dicabut lupa semua mengaji kita kiai.
pikun. Harta juga titipan, dikasih belaksak. Siapa yang mengalang-alangi kalau Allah sudah berkenan? Betul kan? Ini makanya ini acara Isra Mi'raj penutupan paling tidak berapa juta ini di sini. Pak, Bu, ini jumlah uangnya dapat berapa duit ini buat acara ini? Kayaknya 1,5. Ini kalau perusahaan begini, Allah nyuruh nih duit yang dikasih sama kita salurkan kepada acara-acara syiar agama. Syiar agama. Bagaimana kiam pada gemuk? Baik. Nyamun apa? Nih semua kita kalau pada kompak, insya Allah agama berkembang maju, amin. Ya Rabbal. Kita kadang-kadang suka terbalik sih. Tahlil kan hukumnya fardu kifayah, sunnah kifayah. Ya kan, kadang-kadang kita kalau tahlil rame, saya tahu alasannya. Kenapa rame? Takut dia mati kagak nalilin. Nah, kagak bisa begitu kan duluan kita sama dia. Ketahuan. Maksud saya begini bapak-bapak, ngaji itu fardu ain. Kita sembahyang kalau kagak ngaji, tahu nggak ilmunya? Tahu nggak? Kita baca Quran kalau kagak tahu ilmunya, itu sebaca-bacanya. Baca Yasin, kagak dibaca Yasin, ya asin perak sedap. Dia kan baca Quran kaf haya ain shad jadi kahaya asad. Kalau kagak ada ilmu yang menuntun baca Quran jadi benar. Ilmu yang menuntun sholat kita jadi sampai kepada Allah, yaitu ilmu fiqh. Siapa yang kasih pelajaran? Guru kita di bidangnya. Makanya ngaji biar pada rajin. Puasa besok tuh. Kalau kagak tahu ilmunya, kita cuma dapat lapar doang ya bayar. Amin sholimin tadi kata kita. Laisa lahu min siyabihi illa ju' wal autusi. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma megangin perut doang, sama nanyain kapan maghrib. Amanahnya lebaran berapa hari lagi ya? Kenapa kok hanya itu pertanyaannya? Karena niatnya sudah nafsu makan, dan tidak ada ilmu. Kalau dasar dengan ilmu, orang yang memiliki ilmu, dia kan ketika datang Ramadan, sebentar lagi bakal datang Idul Fitri, hatinya akan merasa memelas, menangis, menghibah, ya Allah, sedang enak-enaknya saya puasa, sedang enak-enaknya saya tarawih, udah mau Idul Fitri, ya Allah, mana belum punya. Artinya Ramadan besok nih bapak-bapak, ibu-ibu adalah bulan kesempatan kita bertarung melawan kemalasan, insya Allah. Kita bertarung melawan keseganan, melawan segala keluh kesah kita ibadah, kita lawan semua dalam rangka meraih pahala sebanyak-banyaknya, mengharap ampunan Allah seluas-luasnya. Alhamdulillah. Dengan dibersihkannya hati daripada penyakit-penyakit yang berbahaya, kayak sombong, penyakit ria. Tahu penyakit ria Pak? Orang lagi kalau dipanggil aku menyaut. Bu, tuh kayaknya no. Penyakit ria itu kagak boleh nggak disebut namanya. Kurbe disebut. Itu ria, beramal pengen dipuji, pengen dialam. Kalau kagak disebut namanya, ngamal pindah. Terus nyumbang buat acara penutupan, kagak dapat besek, ngoceh sialan, gua ngamal gopek, gua air aja kagak dapat. Itu namanya ria. Ria seperti api yang memakan daripada kayu bakar. Habis semua pahala-pahala kita dimakan oleh penyakit yang namanya ria. Kita ganti itu sifat ria dengan ikhlas lillahi. Sombong kita ganti dengan sikap tawadhu. Kemudian apalagi penyakit hati yang kita buang? Penyakit koma alias serakah. Serakah, orang kalau serakah itu kagak ada kenyang-kenyangnya kayak monyet. Tahu monyet Bang? Tahu monyet? Ini monyet dia sebulan, dia kasih pisang, diambil nggak sama dia? Kasih lagi diambil nggak? Dikasih lagi diambil nggak? Di mulut megang, di mulut makan, di tangan kanan kiri megang, di kaki megang. Temennya ngambil, dijambak. Akhirnya pisang yang ada di tangan jatuh gara-gara serakah.
Serakah dalam urusan ibadah boleh, tapi serakah dalam urusan dunia haram hukum. Kita terkadang begini ya, tumpo anu, bapak anu miskin tapi anaknya banyak banget ya. Ada kan begitu ya? Nah abang itu tuh anaknya satu, duitnya banyak. Apa Tuhan salah kasih itu kira-kira Pak? Pak, kata RW Tuhan salah kasih. Kagak, itu pesan Allah begini, orang kaya yang anaknya satu, ada orang miskin yang bini beranak mulu, anaknya 16 misalnya. Beranakan tuyuk emaknya, boleh lawan adik, jadi dia beranak. Yang miskin anaknya 16, yang kaya anaknya cuma satu. Harusnya bagaimana? Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak serakah, dia anak cuma satu, udah lebih daripada cukup. Berikan tuh hartanya, dermakan kepada tetangganya yang miskin yang anaknya 16. Begitu maksudnya. Aman gak kalau gitu? Aman gak? Aman. Kenapa banyak maling, kenapa banyak rampok, kenapa banyak begal? Gara-gara orang yang kaya pada korek bin bahil bin buntut kasihan. Coba kalau yang kaya pada kagak serakah mah, gak ada tuh begal, amin. Kagak ada maling, kagak ada rampok, betul kagak? Kagak ada tukang penipu, apalagi musim corona begini. Makanya kalau di Jepang kamu saya gitu Pak, orang sambil bawa pistol berdua, minta duit, orang semua pada takut. Kalau bawa pistol, dikira mainan, tak beneran, gitu ya. Tembak der, mati, takutnya. Duitnya kamu cuma 1 juta, mati. Mana duit masih bodoh, kawin lagi. Ini pas banyak musibah terjadi, orang nekat melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Penyakit daripada serakah alias tomak kita ganti dengan syukur. Nih orang sini nih, ini kampung apa namanya ya? Kampung Bulak ya. Terus RT berapa ini? RT 1, RW 2. Kali RT 5. Ini orang kampung Bulak nih. Ini kita semua nih udah bersyukur apa belum Bapak-bapak Ibu? Bagaimana ngomongnya? Syukur lu. Syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Punya musola, gurunya seorang alim yang ikhlas hatinya, alhamdulillah. Wujud syukur orang sini kalau bersyukur dengan adanya guru yang ngajar di sini berarti ngajinya kagak pada malas, insya Allah. Ini kalau dibanding-bandingin yang ngaji sama yang acara sekarang banyak yang mana kira-kira? Banyak yang ngaji. Alhamdulillah. Mau aki-aki. Acara Islam itu malam, besok ngaji keluar luar. Amin. Amin. Muat di sini, muat. Dengan membersihkan hati di bulan Sya'ban daripada penyakit-penyakit yang membahayakan diri kita, itu insya Allah akan meringankan puasa dan tarawih kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, besok Ramadan adalah bulan pembersihan rohani. Hari namanya rohani dari sini perempuan. Oh, itu besok boleh gebuk malakinya tuh. Jangan. Rohani. Tapi awal daripada itu semua, pembersihan badan daripada dosa, berbanyak membaca istighfar, berbanyak membaca selawat kepada kanjeng Nabi, pembersihan hati daripada penyakit-penyakit yang dapat merusak badan kita, merusak pikiran kita, yang tadi saya sebutkan, penyakit sombong, penyakit ria, penyakit koma alias serakah, ya kan? Kemudian pembersihan daripada rohani. Pembersihan daripada rohani tidak akan tercapai kalau pembersihan antara manusia dengan manusia belum terlaksana. Duribat alaikumuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan
apa saja, mau kerja apa saja, mau tinggal di mana saja, akan mendapatkan kehinaan kata Allah, kecuali illa bihabli minallah wa habli minan, orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya kepada Allah, sholatnya mantap, amin, puasanya mantap, terawihnya mantap, zakat fitrahnya, zakat malnya, anak bini sayang, amin, sama laki hormat, laki kawin lagi suruh sana kawin, amin. Baik kepada Allah, wa habli minan nas, baik kepada manusia. Kalau soal hubungan kita kepada Allah, orang sini jangan ditanya. Bu, orang sini bapak-bapaknya juga agak ada orang sini yang kata sebayang semua, betul nggak? Sebayang semua walaupun jarang-jarang katanya orang sini. Soal hubungan kepada Allah kita jangan ditanya, kebanyakan kita yang kurang hubungan kepada manusia. Ini sama laki, betis, kayak piring sama gelas. Kepada pecah deh, kalau kepecah enggak. Betul kan? Dia kan laki bini begitu. Kayak gelas sama piring dirak. Kalau senggol, kalau kagak pecah rengat. Pecah dan rengat. Kita sambung memasuki bulan suci Ramadan. Sekali-sekali Bapak minta maaf sama bini, walaupun kagak wajib, tapi itu ngajarin. Kata lakinya nggak bisa Ustaz, orang yang tiap hari maki-maki saya sih. Berarti bininya galak itu. Tapi bapak-bapak nih, bapak-bapak kalau punya bini galak ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Sebab ada seorang waliullah yang bininya galak tukang ngomel. Gara-gara dia sabar sehingga dia dapat pangkat gelar sebagai waliullah. Tuh alhamdulillah ada ibu. Bapak kalau bini ngomel sama kita, anggap aja kita lagi diceramain. Anggap aja lagi menjadi ceramah Habib Bahar. Iya, kalau bini lagi ngomel, anggap aja kita lagi menjadi tafsir Habib Rizik. Pokoknya amin terus. Asalnya, woi begini capek. Tapi kalau lama-lama dia capek. Bu, emang ibu-ibu mah sebetulnya ini bini kita kerjanya jadi serap sih. Dia juga sebagai istri, dia juga sebagai pembantu. Betul kagak? Bapak kadang-kadang suruh kopi, kopinya kagak. Beli duitnya. Nih besok bulan puasa ya Bu ya. Siang udah capek nyuci, ngepel, masak segala macam, malam bangun masak, aki-aki lagi pada ngorok, betul kagak? Betul. Masih udah makan? Belum. Tidur lagi, punya muslim. Oke. Ambilin bini masak kagak? Di kita orang lanang kita. Betul nggak? Apa aja Pak? No, bini kita, bini dengan suami ibarat badan dengan ruh. Mana rohnya? Lo bini, badannya kita orang lah. Makanya peranan bini ketika laki jadi apa nggak kelihatan sebab ada di dalam, roh di dalam. Makanya liatin kalau ada laki-laki yang tinggal mati sama bini percis kayak mengerti. Bu, lihat dah duda, ada duda di sini. Duda bangsa. Nih bapak-bapak sekarang keren pakai rapi di sampai ke begini jasa siapa itu? Pak, ini bapak keren dandan kayak gini sekarang jasa siapa? Atau mengaku curang nih? Ini bapak bisa keren kayak sekarang nih jasa siapa? Istri. Tugas istri dalam agama tugasnya hanya melayani laki di tempat kerjanya bekangkang aja. Ada bos ya. Nyuci, ngepel, masak, neriska, jemur pakaian, kerjaan kita atau kita pakai. Bu, pernah nggak kali ibu nyuci dibantuin laki? Buru-buru. Bener Pak, ajaran agama kayak gitu. Kalau kita segan bantuin bini, piarain pembantu, duitnya gak gablok, kita kerja berdua. Lakinya ngepel,
bininya motor, lakinya motor. Bantuin ngambilin air, bininya nyuci, lakinya jemur. Mantap apa itu kira-kira? Dimulai dari PRT besok. Siap. RT yang bantuin bini nyuci, bantuin bini masak, agak bakal turun derajatnya. Malah bisa-bisa bini orang bisa pindah ke Libya. Kita aja ini RT katanya. Masak dibantuin, nyuci dibantuin, jemur dibantuin. Kayak laki gua lagi nyuci gua domelin. Gua lagi masak domelin, lama amat. Tuh kita Pak egois, mumpung datang bulan Ramadan, apa kita minta maaf sama bini? Berani nggak? Berani nggak nak? Pak itu roh kita Pak, bini itu roh kita, udah berani lah. Malu, apa berbalu? Maafin gua ya. Itu bini kalau kita minta maaf hatinya dulu Pak. Hatinya lulu. Kalau lemes, Bang. Siapa kita sari-sari begini? Aku capek nih kalau lewat doang ini. Enggak. Oh kalau ada suami yang memasuki Ramadan dia minta ya doa sama ibu, itu suami yang soleh. Amin. Amin. Istri minta maaf kepada suami, suami memberikan maaf kepada istri. Sudah itu kamu sebagai anak-anak minta maaf kepada bapak dan ibu kamu. Tom. Ada 4 orang tua yang tidak boleh kamu durhakai. Pertama bapak ibu kamu. Yang kedua kalau kamu nanti punya istri punya suami, bapak ibu mertua kamu. Yang ketiga bapak ibu guru kamu, kiai kamu, guru-guru kita. Yang keempat siapa? Orang yang lebih tua di antara kita. Itu orang tuh. Ini bocah-bocah kayak gini sekarang udah jadi anak kayak gitu Pak. Semua bocah sekarang sekek-sekek. Tapi lu kangen dong. Lu kagak lu mah. Lu mah insya Allah masuk surga semua. Amin. Kalau mati sekarang. Minta maaf kepada yang hidup beres. Minta maaf datang kepada yang udah pada di alam kubur. Ngapain kesana? Ziarah. Udah Pak. Udah. Ditanya apa aja kegubunya tak yakin. Udah. Dia lain tahun yang lalu. Sekarang nih. Belum. Kalau jalan belum. Apa emang masih pada hidup 10 kali ya? Engkau masih pada ada ya? Ziarah Pak, budayakan ziarah. Itu ziarah perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas zaman sekarang banyak paham-paham di luar NU yang haramin ziarah kubur. Ingat ya, paham-paham di luar NU ziarah kubur haram, baca Yasin. Makanya hati-hati yang pada punya YouTube. Itu banyak dakwah-dakwah Wahabi di situ. Kita memperingati Maulid, ziarah kubur, sama juga kita menzinai orang tua, kan gila itu omongan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saking apa? Mereka bertentangan sama kita. Makanya tadi ini waktu mulai ngaji baca Yasin ya. Kayaknya perlu doang dah. Tidak takut kemalaman. Ya cari malam juga mulai malam. Ya kan ziarah kubur itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kalian melewati kuburan jangan diam aja, doa, permisi. Bagaimana kau usah permisinya? Numpang anak bau meliwat, anak monyet meliwat. Orang dulu yang belum ngaji, orang sekarang kagak. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Antum fi maqamin aminin wa hadrati rabbil alamin. Fa insyaallah bikum lana lahiqun. Kata kita salam sejahtera untuk wahai ahli kubur. Mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan. Engkau tenteram aman dalam sisi rahmat Allah. Insyaallah kami juga bakal nyusul. Kata dia puluhan, udah kanan belum. Baca itu permisi lewat apa yang itu kita permisi kagak? Permisi bang gitu ya. Daripada ngapain aja tuh, itu kan ya kalau kita mah ya. Tahu dong daripada dagong. Dulu
kata dia, lagi pada ngapain baik tuh? Namanya bahasa bahas. Jangan liwat kayak kereta, liwat kayak kereta, nanya kagak apa kagak. Itu kira-kira bagus apa kagak? Liwat kayak kereta, kan zaman sekarang tuh bahasa mahal kayaknya Pak ya. Ini orang liwat selanang, belakangnya paling jangan-jangan itu. Nanya kagak mau. Berapa mahalnya sih ngomong? Assalamualaikum Pak, permisi numpang nanya. Kadang-kadang kagak gitu ya Pak. Kadang-kadang tahu kan masih anu, abok aja yang ngomong mulutnya kalau begitu. Assalamualaikum kagak, permisi kagak. Tahu kan masih anu, abok jangan dijawab, diam. Berarti kagak punya adab, kagak punya adab. Kita nih tinggal di bumi Nusantara Indonesia. Kalau bapak-bapak kalau pergi haji, ibu pergi umroh, hanya orang Indonesia yang kalau di Mekah dan Madinah kalau liwat bungkuk singgung. Ini nih kalau Indonesia. Itu cirinya kita punya akhlak warisan orang tua kita dulu. Warisan para wali. Sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab walaupun jenggotnya panjang, walaupun masih muda, itu kalau liwat nonong aja. Apalagi orang hitam. Tidak, orang kita pakai kecil-kecil. Tidak terbaik malah kita, dia lewat. Berarti hampir deh. Pada nauzubillah itu. Hanya orang Indonesia yang punya adab begini semua. Itu cirinya orang Indonesia. Jadi kita Nabi memang ada di Arab, tapi ruhnya Nabi adanya di Indonesia. Semua umat Islam di Indonesia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perayaan hari besar Islam hanya ramai di Indonesia. Di luar negeri tidak ada Pak. Ini haji begini di Irak, nggak lama bom datang mampus. Gak bener. Di Baghdad, Baghdad Pak. Baghdad pinggir awak, sana dikit. Baghdad, di Syam, Syria, di Libya udah hancur semuanya. Tapi gimana nih? Habis main Jumat, ntar pulang udah main tembakan, mati. Kalau kayak jam dulu tawuran namanya, bukan lagi pakai pedang. Makanya di sini teriak-teriak kami pakai pedang, bukan tembak, mampus. Betul kagak? Berimbang ada Pak. Kita alhamdulillah Islam Indonesia masih pada aman. Amin. Ya Rabbal. Saya tanya nih, mau pilih perang, mau pilih damai? Pengen perang, pengen damai? Siapapun orangnya pengen damai. Irak, Syam, Syria. Menurut penelitian para ahli, 35 tahun mereka tidak akan mampu mengembalikan kejayaan ekonominya. 35 tahun. Berarti susah. Kalau udah perang terjadi, hancur. Gitu? Makanya nih, tuh kemarin yang bom bunuh diri di daerah Makassar, sama kemarin perempuan yang bawa senjata ke Mabes Polri. Itu yang sudah termakan paham-paham ISIS, teror. Perempuan mana bawa banget, mana keluar kali lagi kiai, masya Allah, bawa pistol, berani tembakin polisi. Islam itu dia. Kuliahan, mana setengah mati boleh junjung sayuran. Buat ngomposin dia. Kenapa bisa terpapar paham radikalisme? Karena hati-hati media sosial, YouTube tuh yang lu pada nonton bahaya. Makanya untuk mengantisipasi itu semua, Kisah Buangin Bang Haji Nurzain, saya punya YouTube. Namanya channelnya Kisah Buangin Anak Berdamai. Tolong diketik ya. Tolong di subscribe. Ketiknya Kisah Buangin, jangan pakai spasi. Itu ada tausiah saya baca selawat, kemudian saya bikin zikir, saya bikin ziarah, dan termasuk ada main debus, itu juga ada semua. Jadi daripada nonton channel orang lain, mendingan nonton channel saya. Kisah Buangin Anak Betawi. Kalau dia ikut pengen bikin channel kata dia. Dalam rangka apa? Dakwah. Sebab di YouTube itu banyakkan dakwah orang di luar Ini bahaya Pak. Setiap hari kita ketemu sama Hap. TV aja sekarang untuk tadi nonton ya TV. Setiap hari orang megang HP. Ini bapak-bapak kalau mau kondangan ketinggalan bini dia ke pusing. Betul nggak? Tapi ketinggalan HP, balik lagi belum nyampe. HP itu ketinggalan. Betul nggak? Kalau kadang-kadang bininya mau diboncengin ketinggalan tuh bininya bang beneran. Aduh, orang zaman sekarang nih HP ibaratnya senjata itu zaman sekarang. Saya nggak tahu itu HP isinya apa begitu sekali tuh. Isinya ada siapa kan di situ itu. Ya udah menyapa kita berkondangan balik lagi ambil HP kan kelihatan. Tapi dibongkar kali sama bininya. Hati-hati jalan lagi.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas kita jaga memasuki bulan suci Ramadan. Barulah insyaallah kalau sudah bersih lahir batin kita, insyaallah tarawih walaupun 20 rakaat ya Pak ya. 20 rakaat insyaallah enteng bawaannya, amin. Ya Rabbal imam tarawih supaya banyak penggemar, jangan lama-lama. Kalau jadi imam tarawih semakin banyak orang bacanya dua kok yang lama. Aku mutakasud maksudnya gojek. Masuklah sejam. Allah subhanahu ta'ala ada ansip saya Indonesia di mana dalam kelamaan pakai wasol. Al-hakim takasuru hatta zurtumul maqabir kana sawfa ta'lamuna thumma kana sawfa ta'lamuna kana law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawna al-jahima thumma la tarawna 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Allahu akbar. Sekap Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Betul kagak? Semangat kagak tuh? Semangat. Bilal. Al-Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau begitu terawih semangat betul apa benar? Jamaah yang tadinya dikit tambah banyak. Sekarang ke kampung nih Pak. Makanya pilih imam yang masih muda-muda, jangan aki-aki. Maaf aki-aki. Aki-aki imam Isa saja. Terawih yang muda-muda. Nah imam supaya jangan kagak lupa siapin. Imam BAS hantuk siap. Almiah udah beres. Jadi kan dia kalau jadi imam kagak lupa. Kan biasanya imam kalau udah 15 kesonoin aturan baca ina kulhu lagi. Ya kan kalau udah 15 kesonoin bacanya apaan? Inamjal ya? Amal akumut takas? Kan memikirin THR belum? Anak mega baju ini pengen itu kenapa? Lupa. Lewitin 4 rakaat yang terakhir. Kan ribet. Subhanallah, pakai denger orang pikir aja udah kenabang.